Uh, yeah. Uh, yeah. Uh, yeah. Uh. Nah ini deh. Allah maaf banget. Oke, lanjut ya. Jadi tadi baru nyampe sini ya. Oke. Ini adalah peta temperatur permukaan yang ada di 4 Mei 2009. Jadi garis-garis ini itu apa? Garis-garis ini itu temperatur yang berbeda, tapi di garis itu tuh mereka memiliki temperatur yang sama. Jadi kayak isoterm gitu kalau pernah dengar. Jadi kayak sekitar di sini tuh berapa, di sini tuh berapa, bisa dilihat dari angkanya gitu, dipetain. Oke. Ini juga peta sinoptik. Nanti aku bakal ajarin lebih jelasnya ada di week selanjutnya. Nanti aku jelasin ini tuh sebenarnya garis-garis ini tuh apa, terus garis-garis yang warna-warni ini tuh apa juga, nanti aku jelasin yang lebih lanjutnya di week selanjutnya. Oke, selanjutnya tekanan. Satuan SI untuk tekanan adalah Pascal atau PA. Tekanan atmosfer dinyatakan dalam hektopascal atau HPA, yaitu 100 Pascal. 1 HPA 100 Pascal ya. Terus, tekanan sering juga dinyatakan dalam milibar. Nah, ini juga perlu diingat kalau misalnya tekanan muka air laut itu 113,25 milibar. Dengan 1 milibar itu sama dengan 1 HPA. Ini perlu buat diingat ya. Soalnya selanjutnya mungkin di OSP juga bakal ditanyain yang lebih sulit, yang kayak ada soal hitungan, terus diketahuinya dari Pascal, terus kita dimintanya buat milibar. Itu penting banget ya buat tahu ini 1013,25 milibar. Terus ada perbedaan yang sangat kontras antara gradien horizontal dan vertikal untuk variabel cuaca seperti tekanan dan temperatur. Secara umum, gradien vertikal jauh lebih besar daripada gradien horizontal. Di vertikal lebih besar daripada horizontal ya. Nah, besar gradien vertikalnya itu kurang lebih 0,14 milibar per meter. Sedangkan kalau horizontal itu nggak nyampe 0,1 milibar per kilometer atau 0,01 milibar per kilometer. Terus ini juga nanti aku ajarin lagi, peta tuh ada babnya sendiri. Selanjutnya kecepatan angin. Kecepatan angin biasanya dinyatakan dalam beberapa macam unit. Meter per detik atau meter per second. Itu unit satuan ini ya, internasionalnya. Digunakan dalam sains juga secara umumnya itu bisa kita bilang itu knots atau mil laut per jam. Itu besarnya 0,514 meter per second atau dibulatinnya 0,5 meter per second. Terus juga biasa kita sebut juga dengan kilometer per jam atau KPH, itu besarnya 0,278 meter per second atau mil per jam. Dengan besar 0,447 meter per second. Jadi kalau misalnya ada kecepatan angin itu bisa satuannya itu bisa meter per second, bisa knot, bisa KPH, MPH. Jadi selanjutnya kalau misalnya ada satuan-satuan ini, aku harap nggak bingung lagi karena di sini udah ada ya. Terus arah angin. Ini penting banget juga buat selanjutnya. Menurut konvensi meteorologi, arah angin menyatakan dari mana angin itu datang. Dari mana? Nah, dinyatakan dalam derajat dari utara arah kompas ketika menghadap ke arah angin datang. Oleh karena variabilitas angin sangat tinggi, hanya arah angin secara umum yang dinyatakan utara, timur, barat. Nih, ini harusnya udah hafal juga sih. Jadi misalnya ada angin, kita kita di sini nih, kita ngerasa ada angin dari sini. Nah, berarti kita hitung aja dari ininya berapa derajatnya. Tapi biasanya kita cuman
nyebutnya dari utara, timur, sama baratan gitu. Jadi ada angin utara, timur, barat. Terus ini sebutan-sebutan lain juga ada yang namanya kelembapan relatif. Kelembapan relatif itu dinyatakan dalam persen. Nah, kelembapan relatif itu dia itu presentasi jumlah maksimum yang mungkin pada suatu temperatur tersebut. Jadi kayak eh, tekanan yang sesaat yang sama yang maksimalnya dikali 100. Nah, itu tuh kelembapan relatif. Ini tuh sebenarnya jarang keluar, cuman sering keluarnya tuh di yang kayak penjelasannya kelembapan relatif itu apa, atau rumusnya malah yang keluar. Jadi kalau hitungannya aku jarang nemu sih buat ini. Terus titik embun. Nah, ini juga di sini itu tuh kayak penjelasannya tuh penting buat diingat di sini juga. Nah, titik embun itu temperatur di mana parsel udara atau massa udara dengan kandungan uap air konstan harus didinginkan pada tekanan tetap untuk menjadi jenuh. Jadi, parsel udara sama kandungan uap air itu tuh konstan dan harus didinginkan dengan tekanan yang tetap. Nah, itu yang disebut dengan titik embun. Sedangkan depresi titik embun itu perbedaan temperatur parsel udara dengan temperatur titik embunnya. Jadi, parsel udara lagi dengan temperatur titik embun yang ini. Jadi tapi ini jarang jarang dikeluarin juga. Jadi kayak soal iseng doang sih ngeluarin ini tuh. Ini juga perbandingan campuran, mixing rasio, perbandingan massa uap air terhadap massa udara kering. Yang perlu diingat itu tuh rumus ininya aja. Jadi kayak uap air, udara kering, MV, MA. MA itu udara kering, MV uap airnya. Nah, kalau kelembapan spesifik itu perbandingan massa uap air terhadap massa udara lengas. Udara lengas itu apa? Udara lengas itu massa udara kering yang memiliki uap air gitu. Jadi kenapa di sini MV plus MA? Karena udara lengas itu udara kering ditambah uap air gitu aja. Terus kelembapan absolut atau densitas uap atau disebut juga absolute humidity or vapor density itu massa uap air per satuan volume udara lengas. Ini nggak ada kayak rumusnya lagi, yang penting diingat itu ini dan ini sama ini juga. Pokoknya yang rumus-rumus yang di ini tuh penting buat diingat karena suka keluar gitu sih apa definisinya gitu. Nah, ada juga namanya pembagian ruang waktu. Itu terbagi dari lokal, regional, skala besar. Jadi, yang bisa kita bilang, pembagian itu lokal atau mikro, itu tuh, ada syaratnya yaitu waktunya itu cuman, berapa jam sampai 1 hari aja, dengan jaraknya nggak lebih dari 2 kilometer. Jadi kecil banget. Contohnya itu kayak konveksi lokal, kumulus kecil, kabut, sungai kecil, variasi angin permukaan. Sedangkan regional atau meso, itu tuh syaratnya dengan waktu jam sampai beberapa hari. Beberapa hari ya, kalau ini cuma 1 hari, kalau yang ini beberapa hari. Nah, jaraknya itu berapa kilometer sampai dengan 100 kilometer. Kalau ini kan nggak lebih dari 2 kilometer. Kalau ini lebih luas lagi, 100 kilometer. Fenomenanya contohnya itu kayak thunderstorm, front, angin darat, angin laut. Mungkin yang front, thunderstorm itu kurang kurang sering didengar. Mungkin angin darat, angin laut yang emang udah kita pelajari mungkin di SMA atau SMP. Nanti yang ini bakal aku jelasin lagi selanjutnya di bab selanjutnya. Terus ada juga skala besar yaitu skala sinoptik dengan syarat waktunya lebih dari 10 hari, jaraknya beberapa 100 kilometer sampai dengan 1000 kilometer. Fenomenanya itu sistem tekanan tinggi dan rendah. Ini aku jelasin juga di bab selanjutnya. Terus ada gravitasi dan hukum Kepler. Ini udah dipelajari di astronomi ya harusnya. Jadi nggak akan aku bahas lagi di sini karena kurang relate juga. Terus ada komposisi dan struktur atmosfer. Nah, apa itu atmosfer? Atmosfer itu lapisan tipis yang
melingkupi atau menyelubungi permukaan bumi. Nah, yang kanan itu atmosfer yang dilihat dari pesawat ulang-alik. Dan 99 kandungan atmosfer berada pada 30 km lapisan terbawah atmosfer itu sendiri. Jika radius bumi sekitar 6.400 km, maka ketebalan atmosfer adalah 30 km per 6.400 km, atau sama dengan 0,5% radius bumi. Oke, itu itu juga sih, kurang familiar juga. Terus ada asal-usul atmosfer. Ini fun fact juga karena aku jarang dengarnya di soal OSK. Pada 4,6 miliar tahun lalu, ini harus tahu ya, 4,6 miliar tahun yang lalu, itu atmosfer bumi terdiri atas campuran gas hidrogen dan helium, dua gas utama yang ditemukan dalam alam semesta. Melalui proses pelepasan gas dan perembasan gas dari dalam bumi, banyak gas lain disuntikan ke dalam atmosfer seperti uap air yang menghasilkan hujan, sungai, danau, laut, dan bla bla bla, plus es meteor, karbon dioksida, nitrogen. Setelah proses di atas berlangsung selama jutaan tahun, atmosfer berevolusi menjadi seperti keadaan sekarang ini. Maksudnya apa? Maksudnya itu sebelumnya tuh atmosfer bumi itu cuman ada hidrogen dan helium doang. Nah, setelah adanya proses pelepasan gas dan pembesaran gas dari dalam bumi, itu tuh maksudnya adanya gunung meletus, terus dia tuh mengeluarkan zat-zat lain yang dikasihin ke atmosfer. Contohnya itu kayak ini uap air, karbon dioksida, nitrogen. Nah, dari situlah atmosfer tuh lama-lama kebentuk gitu loh. Jadi kayak eh, kenapa bisa ada atmosfer yang sekarang itu tuh karena adanya letusan gunung api ini gitu. Oke, selanjutnya, oke. Atmosfer itu sendiri terdiri atas pertama campuran molekul gas, partikel tersuspensi. Tersuspensi ini bisa padat dan cair, terus presipitasi yang jatuh. Nah, komposisi atmosfer tuh ada apa aja? Yang pertama tuh ada yang permanen dan ada yang variabel. Nah, 99,999% dari massa atmosfer ini itu tuh gas permanen. Nah, contohnya gas permanen tuh apa? Itu tuh nitrogen, oksigen, argon, neon, helium, krypton, xenon, dan hidrogen itu sendiri. Nah, kalau kalian udah belajar tabel periodik, itu tuh dari gas mulia itu tuh hampir semuanya ada di sini ya. Dan itu tuh ada di atmosfer kita dan itu permanen. Terus ada gas-gas variabel, itu tuh contohnya uap air, karbon dioksida, ozon, metan. Nah, itu tuh maksudnya variabel itu tuh mereka tuh bisa jadi gak ada di atmosfer lagi. Misalnya kayak uap air. Uap air kan kayak hujan, itu kan hujan kan berarti nurunin uap air itu sendiri kan. Berarti dia bakal keluar dari atmosfer itu sendiri gitu. Karbon dioksida, ozon, metan juga. Itu tuh variabel. Terus juga ada homosfer dan heterosfer. Yang udah kita tahu homosfer itu udah pasti dia tuh sama semua. Kalau heterosfer tuh beda-beda. Nah, homosfer itu adanya di bawah ketinggian 80 km. Terus ya heterosfer itu gas-gas ringan, contohnya helium dan hidrogen. Nah, permanen gas ini sering banget keluar, tolong. Jadi kayak pertanyaannya tuh kayak di antara ini semua yang paling banyak ada di atmosfer tuh apa? Yang pertama. Nah, misalnya kalian udah tahu nih nitrogen. Nah, dia tuh bakal nanyain kayak volume persenannya tuh berapa. Terus oksigen juga berapa. Terus sisanya karena itu kecil 0,0, itu tuh suka diabain. Jadi kayak gas-gas lainnya gitu. Jadi yang perlu kalian ingat, yang pertama itu paling banyak di atmosfer adalah nitrogen atau N2 dengan persenan 78,0,8. Dan yang keduanya itu oksigen atau O2 yang persenannya 20%.
Nah, perannya itu jarang sih buat, ditanyain, tapi bisa kalian, logikain sendiri, kayak misalnya oksigen itu buat pernapasan, itu kan basic ya. Terus, kenapa dia dibilang inert gas itu adalah gas yang tidak reaktif terhadap elemen kimia lainnya. Pokoknya yang sisa-sisanya itu juga inert gas gitu deh, kayak kecil-kecil, jadi jarang dihitung. Nah, ini diagram pie-nya. Jadi kayak nitrogen itu besar banget, oksigen 20 satuan, nitrogen 70-an gitu, dan sisanya ini yang jarang dihitung gitu. Tapi kalian juga harus tahu itu tuh apa aja. Tapi pegangan kalian gas mulia lah, itu kebanyakan di situ. Nah, kalau variabel gimana? Variabel itu contohnya ada uap air, karbon dioksida, metana, nitrat oksida, ozon, dan lain-lain. Nah, kita bahas dulu dari uap air itu simbolnya H2O. Volumenya di atmosfer tuh 0 sampai 4% dan peranannya itu pencipta cuaca, transfer panas, gas rumah kaca. Terus ada karbon dioksida. Karbon dioksida itu dia tuh besarnya 0,038%. Dia perannya sebagai gas rumah kaca, biosfer. Terus ada metana, dia itu simbolnya CH4, volumenya persenannya segini, dia tuh gas rumah kaca dan lebih efektif daripada CO2. Jadi misalnya bakal ditanyain, gas rumah kaca yang lebih efektif daripada CO2 tuh apa? Jawabannya itu metana ya. Terus nitrat oksida, simbolnya N2O, terus persenan volumenya segini, ini jarang ditanyain persenan volumenya, lebih ke apa ya di sini? Mungkin kayak variabel gas, misalnya kayak gini. Soalnya di bawah ini yang merupakan variabel gas tuh apa aja? Terus kalian pilihnya ini gitu. Buat soal ini ya. Terus oh ya ada juga namanya partikel debu. Partikel itu tuh contohnya debu, tepung sari dan lain-lain disebut juga aerosol. Jadi misalnya ada kata-kata selanjutnya ada kata-kata aerosol itu tuh partikel-partikel kecil yang gunanya buat kesetimbangan energi bumi. Oh. Nah, kita bahas lagi uap air itu sendiri, dia tuh 0,25% dari total massa atmosfer. Itu tuh termasuknya besar ya. Terus, konsentrasi berkurang secara cepat terhadap ketinggian. Jadi, makin tinggi atmosfer, uap air tuh makin sedikit. Dan hampir seluruh uap air terdapat pada ketinggian di bawah 5 km. Terdapat permukaan uap air bervariasi antara 1% sampai 4%. Bisa dilogikain sendiri juga kalau misalnya 1% itu di gurun karena uap air di gurun pasti lebih sedikit ya dibandingkan yang di daerah tropis. Terus waktu tinggal uap air tuh 10 hari. Ini tuh yang penting nih di variabel gas. Waktu tinggal mereka tuh berapa lama sih di atmosfer? Nah, uap air itu waktu tinggalnya 10 harian. Terus kalau ini kurang penting, nah ini. Karbon dioksida itu 0,036% dari total massa atmosfer, konsentrasinya 360 ppm. Apa itu ppm? ppm itu part per million. Terus masuk ke atmosfer melalui respirasi, peluruhan material organik, erupsi gunung api, pembakaran alamiah maupun antropogenik. Nah, maksudnya masuk ke atmosfer melalui itu apa? Maksudnya tuh dia tuh bisa ada di atmosfer tuh sebabnya tuh apa aja. Nah, sebabnya tuh respirasi karena respirasi kan kita ngeluarin CO2. Nah, CO2 itu bisa nyampe ke atmosfer. Nah, pokoknya ini semua tuh bisa nyampe ke atmosfer itu sendiri si CO2 ini. Terus keberadaan dalam atmosfer melalui fotosintesis. Waktu tinggalnya karbon dioksida itu 150 tahun. Ini penting juga. Sama kayak uap air, tadi uap air 10 hari, kalau yang ini 150 tahun. 10 hari kan ya? Ya. Terus, nah, dia si karbon dioksida ini terjadi peningkatan 1,8
part per million per tahun sejak 1950. Ini udah nggak asing lagi ya kalau misalnya CO2 itu terus meningkat dari tahun segini terus meningkat gitu. Nah, kalau ditanya yang kayak berapa persenannya, itu tuh 1,8 part per million per tahun. Nah, terus selanjutnya ozon. Ozon itu untuk kehidupan kita dan adanya di stratosfer. Ini penting buat kalian ingat ini sih, lapisan atmosfer itu sendiri. Di stratosfer itu banyak ozon ya, dan tidak berbahaya untuk tanaman dan manusia di troposfer. Jadi, nah ini kalau kalian tahu troposfer itu lapisan paling bawah dan yang sering berinteraksi sama manusia itu sendiri itu tuh lapisan troposfer. Jadi kalau ozon ada di lapisan troposfer itu tuh nggak berbahaya ya. Terus konsentrasi di stratosfer itu sampai dengan 15 part per million pada ketinggian sekitar 25 km. Nah, ini juga ada kayak semacam siklus buat ozonnya itu sendiri. Itu tuh kalau misalnya atom oksigen O dari bagian atas atmosfer bertumbukan dengan molekul oksigen O2 di stratosfer. Nah, jadi bisa kebentuk oksigen itu kalau misalnya di atmosfer atas itu ada atom O, terus ketemu sama molekul oksigen di stratosfer, itu tuh bakal ngebentuk si ozon itu. Nah, ozon itu bakal kelepas, kepecah itu kalau misalnya dia itu kena radiasi ultraviolet. Nah, kalau udah kepecah itu sendiri, mereka bakal kepisah lagi jadi O dan O2 dan itu bakal ngebentuk ozon yang baru gitu. Pasti bakal kebentuk ozon yang baru. Dan udah deh. Oke. Terus lubang ozon itu ya ini gambaran lubang ozon pada tanggal 6 September 2006. Oh ya, perlu diingat juga, perlu diketahui sih. Bukan diingat karena baru dikasih tahu. Lubang ozon itu besar di kutub selatan, bukan kutub utara ya. Terus ada metana. Metana ini meningkat 0,01 part per million per year beberapa dekade terakhir. Nah, konsentrasi saat ini yang aku sebenarnya nggak tahu sih ini tahun berapa karena aku ngambil PPT dari dosen. Ini 1,7 part per million. Nah, sumber emisi metana itu dari mana? Itu salah satunya dari perut sapi, tambang batu bara, sumur minyak, pipa gas, dan sawah. Tuh. Dan waktu tinggalnya itu 10 tahun. Oke, ini perlu diingat ya, metana itu 10 tahun. Dan metana itu mempengaruhi absorpsi radiasi termal. Nih, grafik pertambahan metana. Udah sih. Nah, aerosol. Aerosol itu yang udah kita bahas tadi, dia itu benda padat kecil yang tersuspensi. Contohnya debu, asap, atau partikel cair dalam udara. Jadi aerosol itu belum tentu dia itu padatan, dia itu bisa cairan juga ya. Terus, tapi dia suspensi, jadi pasti kecil-kecil banget. Terus sumbernya aerosol itu dari mana? Sumbernya itu dari contohnya pembakaran bahan bakar fosil, terus alamiahnya itu dari gunung api dan spray ocean. Terus perannya di atmosfer itu buat apa? Tadi kita udah bahas. Dia itu salah satunya pembentuk awan atau inti kondensasi. Ini bakal kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Terus urban smoke dan badai pasir atau debu yang sangat mengurangi visibilitas atau jarak pandang kita. Kayak kita bisa melihat itu tuh. Pokoknya ya kayak semacam kabutnya gitulah. Pokok. Terus oh ya, dari tadi ada yang mau ditanyain dulu gak dari materi yang tadi? Atau aku kecepatan mungkin? Boleh kalau mau chat, nggak apa-apa. Diingetin aja ya kalau misalnya aku kecepatan atau ada yang kurang jelas langsung di chat aja nggak apa-apa. Nanti aku langsung lihat. Atau kalau nggak aku lihat di akhir nanti aku bahas.
Oke, aku lanjutin dulu ya buat sekarang ini. Struktur vertikal atmosfer. Nah, struktur vertikal atmosfer ini dibagi jadi temperatur dan elektriknya itu, berdasarkan temperatur dan elektrik. Nah, kalau dari temperaturnya yang udah sering kita dengar dari SD, ini termosfer, dari sini dulu ya. Troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer. Troposfer itu yang paling bawah, selanjutnya ke atas itu lebih atas lagi sampai di termosfer. Terus kalau yang berdasarkan elektrik itu tuh ada ionosfer. Nah, jadi kalau misalnya ada yang kayak ngurutin atmosfer itu begini, terus tiba-tiba ada ionosfer itu tuh beda ya, karena kita tuh udah ngegolongin atmosfer itu berdasarkan temperatur dan elektrik. Nah, kalau dari ionosfer itu ada pembagian dia tuh D, E, F. Dia itu start-nya dari mesosfer sampai termosfer. Nah, ini penting juga, sering keluar kalau misalnya lapisan D hanya ada pada siang hari dan menyerap gelombang radio AM. Ini ini perlu diingat ya, karena sering keluar. Terus di ionosfer ini juga kebentuk aurora borealis dan australis. Oke. Nah, ini gambaran dari atmosfer yang digolongin berdasarkan temperaturnya. Jadi troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer. Nah, apa itu tropopause, stratopause, dan mesopause? Nah, tropopause, stratopause, dan mesopause ini itu tuh lapisan yang memiliki temperatur yang sama. Kan dia berdasarkan temperatur nih. Nah, temperatur di sini tuh mereka tuh sama semua. Jadi kayak cuman segini sama gitu. Dan berada di lapisan antara tropopause dan stratopause. Stra dah, maaf, maaf. Stratosfer dan eh troposfer dan stratosfer. Stratosfer dan mesosfer, mesosfer dan termosfer. Nah, diambilnya berdasarkan dari lapisan yang bawahnya. Jadi kayak pausnya itu berdasarkan lapisan bawahnya. Oke. Nah, ini juga tadi yang berdasarkan ioniknya, dia itu ya, itu tuh dari dia tuh ada gelombang D, E, F kan. Nah, yang paling bawah itu D, yang atasnya E, F. Nah, kalau misalnya di malam hari yang bakal ada itu cuman di lapisan F doang. Jadi D sama E-nya hilang. Oke, itu penting juga ya. Nah, kita jelasin atmosfer berdasarkan temperatur dari yang paling bawah yaitu troposfer. Nah, troposfer ini punya ketebalan 8 kilometer di kutub dan 16 kilometer di ekuator. Kenapa bisa ada ketebalan yang beda? Itu tuh aku bahas selanjutnya ya. Terus lapisan di mana fenomena cuaca terjadi itu tuh di troposfer. Sebagian besar uap air atmosfer terkonsentrasi pada lapisan bawah troposfer. Temperatur menurun dengan ketinggian. Nih, ini penting ya. Di troposfer itu menurun dengan temperaturnya itu menurun dengan ketinggian dan dia itu letak di mana fenomena cuaca terjadi. Ini sering banget karena OSK itu dasar banget. Jadi kayak hal-hal yang kayak gini loh yang keluar tuh, yang kayak definisi-definisinya, syarat-syaratnya, contoh-contohnya, itu tuh OSK banget gitu. Nah, terus bagian atas dibatasi oleh lapisan inversi atau lapisan isotermal yang disebut dengan tropopause yang tadi kita bahas. Isotermal itu, iso tuh artinya sama, thermal tuh temperatur kan. Jadi memiliki temperatur yang sama. Jadi kalau misalnya ke depannya ada kata-kata iso-iso, itu tuh artinya sama ya. Terus, tropopause berfungsi sebagai langit-langit yang mencegah pertukaran udara antara troposfer dan stratosfer. Nah, ini salah satu contoh kegunaan si tropopause-nya itu ini ya, biar nggak ada pertukaran udara antara troposfer dan stratosfer. Nah, ada juga namanya lapisan batas. Lapisan batas itu beda sama tropopause tadi. Nah, dia ada
Si lapisan batas ini adanya di sublapisan troposfer yang bagian bawah. Nah, dia itu bersentuhan langsung dengan permukaan. Jadi emang di bawah kan, kalau misalnya tropopause itu adanya di antara stratosfer sama troposfer, kalau lapisan batas itu adanya di bawah yang troposfer, di dekat permukaan. Nah, dia itu dipengaruhi secara langsung oleh gaya gesekan permukaan dan didominasi oleh turbulensi dan proses pertukaran panas, kelembapan, dan momentum dengan permukaan. Sifat fisiknya itu ketebalan suhu dan mengalami variasi harian yang besar. Variasi ketebalannya dari beberapa 10 meter pada kondisi sangat stabil sampai 2 kilometer di atas lautan tropis. Karena tadi kita tahu di ekuator itu lebih tebal juga, jadi logis juga kalau misalnya dia di atas lautan tropis itu lebih besar dibandingkan yang ini, yang minimalnya dia gitu. Terus dia itu temperaturnya berkurang dengan ketinggian. Kalau yang ini, nah ini menurun, yang ini berkurang, wah sama. Berarti pokoknya kalian harus ingat kalau misalnya troposfer itu temperaturnya berkurang dengan ketinggian. Nah, terus bagian yang dibatasi oleh inversi temperatur yang membatasi percampuran dengan troposfer bebas di atasnya. Sama kayak tropopause tadi, biar mereka nggak saling bercampur-bercampur. Definisikan dengan baik. Nah, tapi lapisan batas ini yang didefinisikan dengan baik tuh nggak selalu ada. Jadi sometimes ada, sometimes nggak ada gitu loh. Nah, lapisan batas tuh ada di mana? Lapisan batas tuh ada di sini. Kan makanya dia di bawah, sedangkan tropopause ada di sini. Inversi temperatur tuh apa? Inversi temperatur tuh temperatur yang menurun. Kalau misalnya makin naik, dia tuh temperaturnya makin turun. Gitu. Terus ini begini ya. Jarang ada keluar sih gambar kayak gini doang terus kita nentuin misalnya ini troposfer atau stratosfer. Aku belum pernah ketemu soal kayak gitu di OSK. Kalau di TO-TO gitu aku juga belum pernah ketemu sih kayak gitu. Mungkin soal iseng doang kalau ada yang keluarin kayak gitu. Terus selanjutnya stratosfer. Dia itu startnya dari puncak troposfer sampai dengan kurang lebih 50 km. Nah, secara umum temperaturnya bertambah dengan ketinggian. Kalau tadi kan dia si troposfer itu berkurang, kalau stratosfer itu bertambah dengan ketinggian. Nah, suhu terendahnya itu pada tropopause ekuatorial. Terus pada musim dingin memiliki struktur yang lebih kompleks. Oke, ini jarang keluar. Terus, oh ya, diingat lagi kalau misalnya di stratosfer itu mayoritasnya itu ozon. Ozon tuh banyaknya di stratosfer. Dia tuh mengabsorpsi radiasi ultraviolet sehingga menghasilkan suhu maksimum di stratopause. Jadi di stratopause itu tuh suhunya tinggi gitu. Karena dia juga kan tadi ini ya, temperaturnya bertambah dengan ketinggian. Di stratosfer tuh yang perlu diingat dia tuh tempatnya ozon, terus dia tempat yang lapisan yang panas, terus ini temperaturnya bertambah. Udah. Selanjutnya mesosfer itu tuh yang perlu diingat dari mesosfer itu tuh ini lapisan ini meteor terbakar di lapisan ini. Terus dia itu juga memiliki suhu yang paling dingin. Nah, kenapa bisa meteor tuh pecah padahal suhunya kan paling dingin sampai minus 90 derajat kayak gini. Itu tuh bisa pecah karena kita tahu kalau misalnya meteor itu kan kebakar dia tuh panas lah ya di luar. Terus dia tuh kena dingin, jadi makanya bisa terbakar gitu di lapisan mesosfer. Selanjutnya termosfer ini jarang dibahas juga tapi perlu diketahui kalau misalnya oke. Dia itu langsung terkena radiasi matahari dan dia itu merupakan lapisan yang
sangat tipis sehingga penambahan kecil energi. Oke, dia itu udah sih gitu aja. Jarang ada yang dibahas tentang termosfer juga, tapi yang perlu kalian ingat itu urutannya troposfer, strato, meso, termo. Aku juga masih suka balik, tapi itu perlu diingat dan eh, apa namanya ciri-cirinya apa aja gitu. Kalau di sini tuh dia tuh juga si termosfer itu mencakup wilayah atmosfer bumi yang disebut juga ionosfer yang tadi kita bahas yang ada DEF. Dalam wilayah mana atmosfer dipenuhi dengan partikel bermuatan, ya ionosfer. Terus peningkatan temperatur dapat menyebabkan molekul udara terionisasi. Nah, dia juga pesawat ulang-alik mengorbit bumi pada lapisan termosfer. Nah, oke. Nah, nah, selanjutnya, oke. Ionosfer itu daerah di atmosfer atas yang mengalami elektrifikasi, sehingga mengandung sejumlah besar konsentrasi ion atau partikel bermuatan dan elektron bebas. Nah, catatannya, partikel bermuatan bisa karena kehilangan elektron, muatan plus atau mendapatkan elektron muatan minus. Terus juga ionosfer itu sangat penting dalam proses penjalaran gelombang radio. Udah. Iya. Nah, terus ada struktur vertikal tekanan. Ini juga jarang dibahas, tapi kita bahas juga sedikit. Tekanan pada sembarang titik adalah akibat dari berat udara dalam kolom di atasnya. Ya, ini basic lah. Gaya tekanan ke atas sebanding dengan gaya berat udara di atasnya. Ini mungkin bakal kepakainya di OSP. Jadi kalau di OSK ini jarang sih keluar. Terus berkurang secara logaritma dengan ketinggian. Terus dekat permukaan perubahan tekanan sebesar 1 milibar setara dengan perubahan ketinggian kurang lebih 7 meter. Ini jarang dibahas. Nah, ini juga jarang dibahas. Oke. Bab ini udah selesai. Ada yang mau ditanyain dulu sebelum kita ganti bab? Ada yang mau nanya? Atau ada yang kurang jelas? Oke, kalau nggak ada, aku lanjut ke bab yang kedua. Ini dulu nggak ya? Oke, sekarang kita tuh bakal bahas tentang temperatur radiasi. Tapi aku kurang stok sih. Apa? Oke. Oke, neraca panas, atmosfer, dan radiasi. Nah, apakah ini? Ini itu bisa disebut juga dengan sel. Jadi bumi kita ini punya 3 sel udara, yaitu yang pertama Hadley, eh, terus Ferrel, terus Polar. Ini laser aku udah kelihatan belum? Laser. Oke. Yang pertama Hadley, terus Ferrel, terus Polar. Nah, kenapa bisa kebentuk sel-sel ini? Itu tuh karena adanya yang pertama tuh adanya radiasi matahari, yang kedua adanya rotasi bumi, yang ketiga itu karena adanya benua dan samudera gitu. Nah, karena bumi kita itu miring 23,5 derajat, eh, maka yang di ekuator itu tuh bakal nerima panas yang lebih besar dibandingkan kutub. Nah, terus di situ karena rotasi bumi juga
ada yang namanya, apa namanya, angin 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 apa ya, eee, aduh aku susah jelasinnya di sini, tunggu bentar ya. Mendingan kita sebentar, maaf. Nah, ini, penjelasan yang tadi tuh ada di sini. Jadi, di ekuator kita itu nah, di ekuator kita itu ada yang namanya, tekanan tinggi, tekanan rendah gitu loh. Nah, di ekuator, itu tuh yang ada tuh Pasat Timur dan Pasat Tenggara. Nah, kalau yang ada di Ferrell-nya itu, antara Pasat Tenggara sama Barat. Sedangkan yang ada di polar adanya angin barat sama angin timur. Nah, dari situ makanya bisa kebentuk lah si, eee, mereka ini. Nih, kalau misalnya kalian lihat, di sini itu tuh, eee, yang perlu kalian tahu tuh di sini tuh tekanannya rendah, sedangkan di sini tekanannya tinggi dan polarnya itu tekanannya rendah lagi. Kenapa bisa rendah? Karena di sini tuh anginnya tuh mereka tuh saling ketemu, tapi saling belok juga. Jadi, setelah mereka ketemu tuh, mereka belok gitu. Di sini kan ketemu terus belok. Nah, sedangkan di sini, dia tuh ketemu baru belok lagi. Nah, yang, aduh jelasin gimana ya, kayak, di lintang ini, kan dia punya tekanannya, tinggi. Dia itu disebutnya juga dengan horst latitude. Kenapa disebutnya horst latitude? Karena ada ceritanya, fun fact aja, jadi dulu tuh ada, pelayar, dia tuh membawa, eee, di kapalnya tuh bawa banyak, eee, yang berat-berat gitu, terus dia juga bawa kuda. Nah, pas dia lewatin lintang 30 derajat ini, itu tuh anginnya kecil. Karena di sini kita bisa lihat ya, eh, laser aku bentar, eh. Nah, di sini tuh anginnya tuh saling saling nggak berhadapan gitu. Ini satunya ke sini, satunya ke sini. Nah, makanya di sini itu tuh jarang ada angin gitu loh. Nah, terus si pelayarnya ini tuh akhirnya nggak bisa bergerak kan, karena pertama dia berat, kedua di lintang ini dia tuh nggak ada angin. Nah, akhirnya dia katanya tuh dia ngebuang kuda di lintang ini, jadi dinamain dengan horst latitude. Horst latitude itu ada di, lintang 30 derajat. Kalau ekuator itu 0, ya kita tahulah. Terus kalau subpolar yang low itu 60, kalau polarnya 90. Jadi kalau misalnya ada yang nanya misalnya, lintang subpolar low itu tuh ada di mana, itu tuh adanya di lintang 60 derajat. Terus, apalagi ya, ini, udah sih. Yang penting pokoknya yang penting dari gambar ini tuh, kalian tahu ini Hadley, Ferrell, polar. Terus, Hadley itu di 0 sampai 30, Ferrell itu 30 sampai 60, polar itu 60 sampai 90. Terus, di ekuator itu dia itu tekanannya rendah, horst latitude itu tekanannya tinggi, di polar itu tekanannya rendah lagi. Oh ya, ada juga namanya doldrums, itu tuh, eee, karena dia punya tekanan yang rendah, dia tuh akhirnya menghasilkan banyak awan gitu loh, dan itu tuh ngikutin arah sinar matahari gitu loh. Jadi kayak misalnya mataharinya gerak, si awan-awan ini yang di doldrumnya ini tuh bakal gerak juga gitu. Terus ini perbandingan penyerapan panas. Oke oke oke. Nah ini tuh kayak cuman, perbandingan aja kayak yang diserap oleh lautan tuh sekitar 14,5. Sedangkan yang diserap oleh atmosfer itu 0,7. Ini jarang ditanyain, tapi plot twist juga. Kadang-kadang kalau ini ditanyain tuh, bisa jadi aja ini ditanyain, tapi kayak ini hafalan kalian aja sih. Kayak 0,8 itu panas yang dibutuhkan buat mencairkan ini. Kayak mungkin soal-soal TO mungkin bakal ngeluarin kayak gini. Tapi kalau OSK jarang sih aku ngeliatnya, tapi bisa jadi keluar. Nah, ini apa,
Nah, yang perlu diketahui kalau, fluk panas sensibel dan laten. Yang sensibel itu bergantung pada perbedaan temperatur udara dan permukaan laut. Temperatur air yang relevan oke. Punten Kak, gambar yang dijelaskan belum muncul. Oh iya, sorry. Ini dari tadi ya? Iya Kak. Oh, ini udah keluar? Oh, bentar. Udah kelihatan belum? Udah. Dah. Oke, kita mulai lagi. Oke, berarti dari tadi belum ada yang itu ya, belum ada yang dijelasin secara rinci maksudnya apa. Kalian nggak ngeliat ya dari tadi aku Hadley Polar Ferrell itu belum ada ya? Halo? Oke, oke, kita mulai lagi. Jadi, kenapa bisa ada sel di sini? Itu tuh atau perlu diajarin lagi nggak? Atau iyalah, diulang lagi dah. Jadi, kenapa bisa ada sel-sel kayak gini? Mungkin kalian baru lihat. Itu tuh pertama karena eh, karena bumi berotasi, yang kedua karena radiasi matahari, yang ketiga itu karena adanya samudra dan benua. Terus eh, terus karena bumi kita itu miring 23,5 derajat, maka udah pasti banget yang di ekuator itu lebih panas dibandingkan yang di kutub. Nah, makanya itu kenapa bisa di sini tuh lebih tebal ya karena dia tuh temperaturnya juga lebih besar dibandingkan yang di kutub ini, yang tadi yang di bab sebelumnya ya. Nah, terus di sini itu ada namanya angin pasat. Nih, yang merah-merah ini semua yang biru juga ini ya. Itu tuh namanya ada angin pasat. Nah, oke sebentar. Ping. Nah, angin pasat itu kalau misalnya di ekuator, ini kelihatan nggak? Halo. Eh, Iya Kak, kelihatan. yang angin ada tulisan angin timur barat gitu kelihatan? Gak ada Kak. Nggak ada. Kayak dari sini aja deh. Ini udah kelihatan tapi ya, sama kayak yang tadi. Kayak aku nggak bisa pindah-pindah PPT ya, ternyata. Oke, nah jadi eh, kalau misalnya di ekuator itu dia itu eh, anginnya itu dari tenggara dan dari timur laut gitu. Nah, terus di ekuator ini ada namanya doldrum. Doldrum itu tercipta karena di ekuator itu tuh memiliki tekanan yang rendah. Jadi bisa kebentuk awan-awan yang ngikutin arah sinar matahari. Nah, kalau di lintang yang 30 derajat, itu tuh ada namanya Horse latitude. Yang ini nih, dia itu tekanannya tinggi. Tapi di situ tuh sedikit angin. Karena mereka tuh saling menjauhi gitu loh di sini nih. Nih, kelihatan kan? Terus, kenapa bisa eh, dibilang Horse latitude itu? Karena eh, dia itu pernah ada pelayar, dia tuh ngebuang inilah kuda di situ lah.
Terus akhirnya dinamainlah Horst latitude. Nah, yang perlu kalian ingat di gambar ini adalah ada namanya sel yang namanya Hadley, Farrell, dan Polar. Tuh, penting. Terus Hadley itu di lintang 0 sampai 30 derajat, Farrell 30 derajat sampai 60 derajat, dan Polar itu 60 derajat sampai 90 derajat. Terus yang penting lagi, di ekuator itu dia tekanannya rendah. Kalau misalnya Horst latitude itu tekanannya tinggi, kalau di polar itu tekanannya rendah. Oke, ini slide-nya udah keganti belum, guys? Udah, Kak. Oke. Nah, terus ini kayak cuman perbandingan doang. Kalau misalnya radiasi matahari yang datang ke bumi tuh diapain aja sih? Jadi yang penting itu tuh kayaknya yang dibulatin sama bapak dosennya ini ya. Kalau misalnya di lautan itu tuh yang keserap itu 14,5. Kalau misalnya yang di atmosfer itu 0,7. Nah, sisanya tuh sebenarnya jarang keluar, cuman bisa jadi keluar. Tapi jarang aku ngeliat soal kayak gini. Oke, lanjut. Terus ada yang namanya flux panas. Dia tuh kebagi jadi dua. Yang pertama sensible, terus yang keduanya laten. Nah, kalau misalnya yang sensible ini itu tuh bergantung pada perbedaan temperatur udara dan permukaan laut. Terus dia itu berkaitan dengan temperatur luar atau skin temperatur, bukan temperatur keseluruhan air atau bulk temperatur. Jadi kalau misalnya sering dengar skin temperatur atau bulk temperatur itu tuh ini artinya ya. Terus ini jarang sih ini tuh sebenarnya keluar, paling tuh ditanyainnya kayak sensible tuh apa, flux laten tuh apa. Nah, inti dari sensible sama laten tuh sensible tuh cuman buat pengaruhin yang kayak perubahan temperaturnya aja gitu loh. Jadi misalnya temperaturnya awalnya dari panas ke dingin, itu namanya flux panas sensible. Kalau misalnya laten itu tuh yang kayak perubahan wujudnya gitu. Ya gitu. Jadi kayak perubahan temperatur tapi merubah wujudnya juga gitu. Karena kan di sini ada dibilang ya permukaan air menghasilkan sumber uap air yang seragam, sublapisan udara kental. Tuh kayak dia tuh ngomongin tentang fasa terus gitu loh di laten. Jadi kayak laten tuh kalian harus ingat kalau laten itu perubahan fasa. Kalau sensibel itu cuma temperatur aja. Nah, ini kesetimbangan radiasi. Ini jarang juga dibahas, cuman kalau misalnya soal ISO mungkin dibahas. Jadi insolasi itu apa? Insolasi itu incoming solar apa ya? Radiation apa? Aku lupa deh. Tapi seingat aku itu ya. Terus dia tuh misalnya datangnya 342 watt meter, itu tuh yang diserap ke atmosfer tuh 67, yang dipantulkan lagi 30, yang diserap itu 168. Terus juga ada loh yang dipantulkan dengan awan. Jadi awan tuh juga memantulkan radiasi matahari gitu. Terus ada juga yang dipancarkan atmosfer. Terus ada ini juga bumi tuh juga mengeluarkan apa gelombang yang panjang itu tuh sekitar 235 watt meter. Terus ada radiasi permukaan, tapi juga ada radiasi balik yang diserap sama permukaan itu sendiri. Terus juga pokoknya yang penting tuh sebenarnya kayak kalian tuh tahu kalau misalnya ada loh yang dipantulkan sama awan, ada yang dipantulkan atmosfer. Udah kayak gitu-gitu aja. Nah, proses adiabatik itu apa? Ini tuh bakal mungkin beberapa kali sering disebut di bab-bab selanjutnya. Adiabatik itu proses dalam mana yang nih intinya itu tidak ada energi yang masuk atau keluar dari sistem. Pokoknya yang bawah-bawahnya tuh apa itu tuh pokoknya intinya tuh ini aja deh yang perlu kalian ingat tuh tidak ada energi yang masuk atau keluar dari sistem. Kayak misalnya soalnya tuh
paling kayak cuma nanya eh, energi yang masuk yang nggak ada energi masuk dan keluar tuh apa, itu tuh adiabatik. Terus ya itu kebanyakan proses di atmosfer tuh adiabatik. Terus juga yang melibatkan pergerakan vertikal udara itu juga adiabatik. Udara adalah kok. Nah, nih, udara adalah konduktor panas yang jelek dan percampuran berjalan cukup lambat sehingga badan udara dapat mempertahankan identitasnya selama proses kenaikan. Dekat permukaan seringkali prosesnya adalah non-adiabatik. Jadi kayak atmosfer atas-atas tuh biasanya adiabatik, sedangkan kalau yang di dekat permukaan kayak mungkin troposfer bawah ya, dia tuh prosesnya non-adiabatik. Nah, contohnya dari proses adiabatik dan non-adiabatik apa? Nih, ini semua. Ini perlu kalian ingat karena ini suka keluar di soal. Di ini hafalan aja ya. Jadi kayak kenaikan plums konvektif, pengangkatan subsiden skala besar, kondensasi atau evaporasi dalam massa udara. Terus kalau misalnya non-adiabatiknya pemanasan atau pendinginan radiatif, pemanasan pendinginan permukaan, kehilangan air lewat presipitasi, penambahan air dari evaporasi presipitasi yang jatuh. Jadi kayak pokoknya kalau kalian bisa ngelogisin kalau misalnya adiabatik itu tuh keadaan di mana nggak ada energi masuk atau keluar, itu tuh mungkin kalian bisa jawab soal contoh yang ini nih. Selanjutnya lapse rate. Lapse rate itu bentuk yang diberikan kepada gradien temperatur vertikal. Terus ada penurunan temperatur terhadap ketinggian untuk udara kering sebagai akibat pengurangan tekanan disebut susut temperatur, adiabatik kering atau dry adiabatic lapse rate. Ini tuh apa? Ini tuh sebenarnya kalau misalnya kalian belajar meteorologi secara lebih jauh lagi, kalian tuh bakal ketemu banyak banget yang peta-peta kayak tadi tuh, banyak banget yang kayak garis-garis, garis titik-titik, kayak ke atas, miring kanan, miring kiri. Itu tuh sebenarnya ada artinya. Itu tuh sebenarnya jarang dibahas di OSK karena itu tuh susah ya. Jadi waktu itu juga aku belajar itu kayaknya pas mau OSP gitu deh atau OSN. Karena itu juga sulit. Nah, ini juga ini. Kalian harus tahu ini ya. 9,8 derajat Celcius per kilometer atau kurang lebih 10 derajat Celcius per kilometer. Itu yang pentingnya dari lapse rate. Terus kondensasi melepaskan panas laten. Kan? Laten itu harus diingat dia tadi itu yang fasa sehingga suhu udara jenuh mendingin lebih lambat terhadap ketinggian dibandingkan dengan udara kering. Udara jenuh tuh yang memiliki uap air yang lebih besar maksudnya daripada udara kering. Terus tidak ada nilai tunggal untuk susut suhu adiabatik jenuh. Ia bertambah dengan penurunan temperatur mulai dari 4 derajat Celcius kilometer untuk udara tropis yang panas hingga 9 derajat Celcius kilometer pada suhu minus 40 derajat Celcius. Nah, kayak yang tadi aku bilang, peta-peta kayak gini tuh ada yang titik-titik ini, garis ini melengkung itu ada artinya juga, tapi di sini kita kurang relate lah buat bahas itu. Karena itu cocoknya buat OSP, OSN kali ya. Terus tekanan dan temperatur kolom udara panas, tekanan P1, P2. Nih. Jika kolom memanas, udara akan memuai dan densitasnya pada setiap paras akan berkurang. Interval antara setiap paras tekanan akan bertambah, sehingga paras tekanan pada setiap ketinggian di kolom udara panas akan lebih besar daripada di kolom yang lebih kecil, lebih dingin. Terus notes-nya, karena total massa udara dalam kolom adalah konstan dan tekanan di permukaan tidak berubah. Maksudnya tuh apa? Sebenarnya ini tuh juga jarang dibahas. Pokoknya bab ini tuh sebenarnya jarang dibahas, cuman buat dasarnya kalian mengerti di bab selanjutnya aja sih. Oke, jadi aku skip lagi. Oke, ini. Terus maaf.
Shit. What? Kalian tuh kalau misalnya baca peta sinoptik atau peta meteorologi yang tadi, tuh kalian bakal sering ketemu LH, LH. Maksudnya LH tuh apa? L tuh low, H tuh high. Nah, kalau misalnya ada di sini ada temperatur yang hangat, terus di sini dingin, eh, terus di sini hangat lagi, terus dia tuh bakal low, di sini low dan bentuknya kayak gini. Sedangkan kalau high tuh dia tuh bakal eh, kayak bukit gitu loh, kayak bukit kayak gini. Sedangkan kalau dia bakal jadi kayak lembah gitu. Kalau low sama low, kalau high dia makin naik. Nah, kalau high sama low ya udah. Maaf. Oke. Kalau high dia pokoknya naik, low turun. Terus kalau misalnya dia cool warm terus ada apa? High low ya udah kayak gini aja. Kayak yang perlu kalian tahu dari slide ini tuh cuman kalau high tuh naik, low tuh turun. Oke. Jatuhnya. Terus sel tekanan rendah lintang menengah memiliki udara yang lebih dingin di daerah depan. Lintang menengah tuh yang tadi subpolar ya, yang daerah Ferrol gitu, mengakibatkan sumbu tekanan rendah miring ke arah udara dingin. Terus kalau sel tekanan tinggi miring ke arah udara panas, pusat sel pada ketinggian 300 meter dapat bergeser 10-15 derajat ke arah ekuator. Terus, oke, tekanan rendah termal disebabkan oleh kontras yang besar pemanasan permukaan antara daratan dan laut. Daratan dipanasi radiasi matahari dan didinginkan radiasi inframerah. Jauh lebih cepat dibandingkan dengan lautan. Jadi kalau kita mau manasin atau mendinginkan laut tuh lebih susah daripada daratan. Terus, ini pernah juga deh aku kayak ngerjain soal kayak gitu. Terus siklus harian gradien temperatur di daerah pantai punya cross temperatur gradien. Terus catatannya tekanan rendah termal dihasilkan dari cuaca yang baik, cerah dan hangat, dan karena itu berbeda dengan depresi yang berkaitan dengan cuaca yang jelek dan berawan. Oke. Nah, ini tuh kayak cuman ngejelasin kalau misalnya kita punya apa namanya lapisan-lapisan nih misalnya, terus dia kena radiasi matahari. Nah, maka di bagian sininya bakal jadi warm dan dia tuh bakal jadi high. Jadi dia tuh bakal melengkung. Sedangkan part-part sininya tuh masih full gitu loh. Terus, nah, si high-nya ini dia tuh bakal melebar dan bakal ngasilin kayak gini. Jadi karena masa udara kolom di atas daratan berkurang, tekanan permukaan berkurang dan menghasilkan aliran permukaan. Tekanan tinggi di lapisan atas melemah, tetapi tetap bisa dipertahankan oleh karena pemanasan permukaan yang kontinu. Gradien tekanan permukaan menggerakkan aliran dari arah lautan menuju daratan, yaitu angin laut. Jadi maksudnya apa tuh? Kayak intinya tuh di sini tuh si yang lapisan atasnya dia tuh kayak makin melemah gitu, tapi masih kuat. Tapi dia tuh bakal berakibat ke lapisan bawahnya yang bakal jadi low. Jadi dia bawahnya jadi kayak ngelembah gitu loh, kan? Terus apabila pemanasan matahari berhenti, aliran yang disebabkan perbedaan tekanan akan terus bekerja hingga kondisi awal yaitu medan tekanan yang uniform tercapai kembali. Jika daratan telah cukup dingin pada malam hari, situasi yang sebaliknya yang akan terbentuk. Kan tadi kan kalau yang sebelumnya high-nya di atas, low-nya di bawah. Nah, tapi karena di sini dia cool, maka situasi yang terbentuk tuh bakal kebalikannya. Dan dia bakal mancarin balik gitu loh. Kalau tadi kan dia menerima, kalau lebih dingin di malam hari, contohnya dia tuh bakal
keluar gitu loh panasnya. Terus angin laut, pembentukan thermal low bakal di atas daratan akan menghasilkan angin laut, menyertai udara dingin. Kayak ini aku bahas di bab selanjutnya aja ya, karena ada yang gambar yang lebih better. Tekanan sebagai indikator suhu. Oke. Karena ketebalan lapisan udara bertambah dengan peningkatan temperatur, maka dapat digunakan perbedaan ketinggian antara dua paras tekanan tetap sebagai indikator suhu rata suatu lapisan. Peta meteorologi biasanya dibuat untuk ketebalan lapisan antara 1000 dan 500 milibar. Ketebalan lapisan biasa dinyatakan dalam dekameter. Pada umumnya, ketebalan lapisan 1000 sampai 500 milibar adalah sekitar 528 dm atau 5280 meter, di mana pada ketinggian ini presipitasi jatuh sebagai salju dan bukan hujan. Ini tuh maksudnya apa? Ini tuh cuma ngejelasin si peta meteorologi ini. Di sini geostrophic belum aku bahas ya. Pokoknya yang kita tahu tadi itu kan tadi ada high, low. Nah, berarti di sini tuh tekanannya dia tuh lebih tinggi daripada di sini. Terus apalagi ya yang udah kita tahu lagi, ini bakal dibahas di bab selanjutnya sih, peran-peran gitu. Nah, oke. Ini ngegambarin kayak tekanannya gitu sebesar segini. Terus kalau di garis yang sama ini dia tuh segini gitu. Dia tuh kayak kan udara sama angin tuh dia tuh bergeraknya dari yang tinggi ke yang rendah. Jadi harusnya dari sini dia tuh ke sini karena di sini ada low-nya gitu. Jadi ya intinya gitu deh. Kayak cuman ngejelasin kalau misalnya ini peta sinoptik, terus kayak temperaturnya sama sekitar segini, tekanannya, terus high low. Nih berapa gambar peta sinoptik lain. Terus ada yang namanya angin termal. Angin termal ini biasa diamati bahwa awan pada ketinggian yang berbeda bergerak dalam arah yang berbeda juga. Angin bergerak dalam arah yang berbeda. Gradien vektor angin, kecepatan dan arah disebut vertikal, wind shear. Jadi kalau ketemu lagi wind shear itu gak asing ya, karena di sini udah dijelasin. Terus, dalam udara bebas, jauh dari permukaan, di mana efek gesekan merupakan masalah kompleks, wind shear bergantung pada temperatur dan struktur udara. Terus, angin termal adalah komponen angin teoritis yang sama dengan perbedaan antara angin aktual. Aktual itu yang kayak dua ketinggian yang berbeda. Dua paras sembarang dapat digunakan, tapi biasanya yang dipakai adalah ketinggian itu tadi yang kita udah bahas 1000 milibar dan 500 milibar. Paras 1000 milibar dapat saja lebih rendah dari permukaan laut. Dan karena itu berada dalam lapisan batas sehingga dipengaruhi oleh gaya gesekan. Ini aku jelasin di PPT selanjutnya. Nah, ini juga yang tadi aku bilang. Kalau di meteorologi tuh ada kayak garis-garis ini tuh sebenarnya ada artinya. Tapi kita kurang relate buat belajar itu. Perlu diketahui bahwa udara dingin ke kiri dari vektor angin termal nampak sepanjang angin di BBU. Dan ke kanan di BBS. Jadi ini tuh bakal sering dibahas di bab selanjutnya. Kalau misalnya di BBU itu angin yang dingin dia tuh bakal ke kiri. Kalau di BBS itu ke kanan, angin dingin ya. Kayak udara dingin. Terus, penurunan suhu terhadap kutub menghasilkan angin termal baratan pada bagian atas atmosfer di kedua belahan bumi. Gradien temperatur meridional terbesar terjadi pada lintang pertengahan cross atau berlawanan dengan bidang kutub. Angin termal menghasilkan komponen jet stream yang signifikan, terletak pada bagian atas bidang kutub. Apa itu jet stream? Enggak di sini. Kayak di PPT selanjutnya. Nanti
aku kasih link lagi buat kalian nonton. Atau kalau misalnya masih cukup waktunya, aku kasih tontonan tentang jet stream ya. Terus, air dalam atmosfer, hampir seluruh air yang terdapat dalam atmosfer ditemukan di troposfer. Ini tadi udah dibahas. Kebanyakan dalam bentuk uap air, dengan sedikit dalam bentuk butir awan atau partikel es. Perbandingan percampuran uap adalah 10 gram, gram. Oh, ini kayak cuman ngejelasin doang. Kalau misalnya di troposfer bawah itu segini kurang lebihnya. Terus kalau misalnya atau maksimalnya 20, terus di menengah itu cuman 1. Ini gerak gak? Oke. Oh, oke, ini tuh gambaran kandungan air di bumi gitu. Terus, wah ini. Ini sebenarnya relate kalau misalnya kita bahas di PPT awan. Tapi aku pernah juga nemu cuman satu soal aku ingat banget. Itu tuh kalau misalnya kumulus itu dia tuh beratnya segini. Kalau misalnya tahap lanjut segini, cumulonimbus segini atau kumulus. Ini tuh aku bakal bahas ini lagi kalau misalnya kita udah di PPT awan ya, nanti aku masukin slide ini deh. Karena belum diajarin juga kan kumulus tuh bentuknya kayak gimana, besarnya kayak gimana, cumulonimbus sama autocumulus kayak gimana. Terus sumber dan pengendapan. Sumbernya itu evaporasi permukaan dibutuhkan energi untuk mensuplai panas laten, evaporasi cahaya matahari, konduksi dari permukaan atau pendinginan permukaan, evaporasi presipitasi yang jatuh, itu panas laten disuplai oleh pendinginan udara. Jangan lupa kalau misalnya panas laten itu yang mengubah fasa ya. Terus pengendapannya dari uap air itu dari presipitasi bisa jadi hujan, salju, hujan es. Terus kondensasi permukaan, contohnya embun, pembekuan, atau fresh. Nah, pada umumnya, air dalam atmosfer di atas suatu lokasi tertentu bukan berasal dari evaporasi lokal, tapi melalui adveksi dari sembarang tempat. Nah, efek buoyancy atau daya apung, ini juga jarang diomongin. Air dalam atmosfer mempunyai pengaruh yang sangat penting terhadap dinamika, terutama proses konveksi. Densitas uap air lebih kecil daripada densitas udara kering. Panas laten dilepas atau diserap selama proses kondensasi atau evaporasi. Ini ya, yang penting densitas uap air lebih kecil dari densitas udara kering. Jadi udara kering itu lebih berat dibandingkan uap air. Terus berat molekul air tuh 18 gram per mol. Berat rata molekular udara kering itu 29 gram per mol. Terus densitas uap air itu yang 0,62 udara. Campuran udara lembab memiliki densitas lebih kecil dari udara kering atau udara yang kelembabannya lebih rendah pada suhu dan tekanan yang sama. Nih bahas panas laten lagi. Panas laten evaporasi air itu tuh besarnya 25 ini 2,5 sorry, jauh lebih besar dibandingkan dengan panas spesifik udara kering sebesar ini. Evaporasi 1 gram air atau 1 cm kubik dalam bentuk cair ke dalam 1 meter kubik udara membutuhkan panas laten segini. Ini mungkin keluar sih, tapi kayak nggak tahu sih, predik aja. Kalau misalnya 1 gram air membutuhkan panas laten sebesar ini, mendingin sebesar ini. Panas laten yang sama akan dilepaskan dan digunakan untuk memanaskan udara pada saat terjadi kondensasi, seperti pada pembentukan butir awan. Kondisi kondensasi. Ini sebenarnya jarang banget dibahas berapa lagi sih. Temperatur diturunkan di bawah titik embun. 2 mekanisme utama pendinginan
pendinginan karena persentuhan atau kontak, kehilangan panas ke permukaan yang lebih dingin dari udara di atasnya, seperti akibat adveksi di atas permukaan yang dingin, atau karena pendinginan radiatif permukaan pada malam hari. Pendinginan dinamik itu pengangkatan adiabatik. Jadi ada dua mekanisme utama pendinginan. Yang pertama itu kontak, yang kedua itu dinamik. Kalau dinamiknya itu pengangkatan adiabatik. Kalau yang kontak itu kehilangan panas ke permukaan yang lebih dingin dari udara atasnya. Contohnya adveksi. Terus selanjutnya, pengangkatan adiabatik bisa terjadi dalam berbagai skala. Jadi kan kita udah belajar ya, skalanya ada yang mikro, meso, makro gitu. Dalam skala besar, kenaikan sepanjang front, panas atau dingin, ratusan kilometer. Front itu apa? Front bakal kita bahas di pertemuan selanjutnya. Pengangkatan plume konvektif individual dalam pembentukan awan cumulus. Ini juga bakal dibahas. Selanjutnya, apa kita bahas nanti aja ya ini ya. Pendinginan radiatif itu proses non-adiabatik. Nih, tadi kalau misalnya kalian udah kayak nangkep sedikit proses non-adiabatik itu contohnya pendinginan radiatif. Terus pendinginan radiatif langsung menyediakan udara, tapi prosesnya sangat lambat. Ketika awan sudah terbentuk, pendinginan radiatif butir awan dan pendinginan udara sekitar oleh konduksi panas, butir awan akan berlangsung dengan lebih efisien. Pendinginan radiatif itu menurunkan tekanan uap jenuh, kondensasi meningkat, dan jumlah air awan naik. Penambahan uap air pada temperatur konstan meningkat kelembapan hingga mencapai titik jenuh. Ini sebenarnya jarang banget kita bahas, lagi buat OSK ya. Oh, ini juga bisa aja sih. Percampuran dua massa udara jenuh. Sorry, bentar. Oke. Nah, percampuran dua massa udara jenuh karena perbedaan temperatur seperti kelembapan final itu adalah di atas titik jenuh. Temperatur dan tekanan udara yang dihasilkan dari campuran adalah rata-rata dari nilai awal dalam perbandingan dengan tiap massa yang mengalami percampuran. Misalnya, temperatur campuran itu, misalnya kita punya T1, T2, dan kita pengen tahu nih T campurannya tuh berapa. Jadi dikaliin T1 kali M1 plus T2 kali M2 per M1 per M2. Tunggu sebentar. Oke, dikaliin sama massa udaranya ya. Jadi temperatur yang awal kali massa udara yang awal. Terus ini. Kalau kita pengen cari temperatur campuran. Nih, ini juga yang tadi aku bilang lagi yang kita akan belajar di OSP OSN. Ini kurang itu sih. Tapi kalian perlu tahu tuh ini aja istilahnya. Ketika parsel udara diangkat, tekanan menurun dan parsel mengembang dan mendinginkan pada lapse rate adiabatik kering. Jadi adiabatik kering, nih. Terus ketika parsel mengalami pendinginan, rasio percampuran jenuh menurun. Ketika ini sama dengan rasio percampuran uap air, parsel menjadi jenuh dan kondensasi dapat terjadi. Ketinggian di mana kejenuhan terjadi disebut lifting condensation level. Ini kalau misalnya ada istilah ini keluar, ini tuh artinya kejenuhan terjadi. Ini tuh, kejenuhan terjadi. Oke. Jika parsel terus naik, ini akan lebih dingin, rasio percampuran jenuh menurun dan lebih banyak udara yang berkondensasi keluar atau mengembun. Kondensasi melepaskan panas laten, terus pokoknya gambar ini lapse rate adiabatik jenuh atau basah tidak konstan, namun bergantung pada temperatur dan tekanannya. Oke, semakin tinggi temperatur, semakin besar rasio percampuran jenuh, dan semakin banyak uap air yang dapat terjadi dalam parsel udara. Karena gradien tekanan uap jenuh temperatur meningkat bersama temperatur,
Dari penurunan temperatur yang dicontohkan berikut di bawah titik embun akan menghasilkan banyak air condensing out atau mengembun pada temperatur yang lebih tinggi daripada temperatur yang rendah, dan karenanya lebih banyak panas laten yang dikeluarkan. Efek Von, oh ya, ini dia Von. Nah, Von itu apa? Kalau kalian pernah dengar kayak orografik, itu tuh karena adanya efek Von. Ini tuh pokoknya dia tuh yang kayak ngelewatin gunung karena ada perbedaan lapse rate pada udara jenuh dan tak jenuh, menunjukkan bahwa udara yang mengalir ke bawah menuju lee side. Lee side itu apa? Lee side itu bagian sini. Jadi di sini tuh di bagian gunung yang sebelah sini tuh bakal hujan, tapi di bagian sini dia tuh bakal kekeringan karena ada si efek Von-nya ini. Nah, yang bagian sini disebutnya lee side. Terus di pegunungan Alpen angin hangat kering ini disebut Von. Di Amerika Rockies, pegunungan Rockies ini dikenal Chinook. Permulaan pada angin. Nah, pokoknya gitu ya. Kalau misalnya ada kata-kata Von atau Chinook atau lee side itu tuh nggak jauh-jauh dari gambar si gunung ini loh. Jadi kayak sebelahnya hujan, sebelahnya lagi keringan, dan kebanyakan dia tuh ngerusak tanaman yang ada di sini gitu loh. Oke. Bab ini habis, ada yang mau ditanyain dulu? Aku izin minum ya. Ada yang mau ditanyain di bab ini? Kalau enggak, kita lanjut lagi. Sebentar. Ke bab yang ketiga. Kalau tadi kita ngebahas, sorry sebentar ya. Kalau tadi kita ngebahasnya temperatur, sekarang kita tuh bakal ngebahas tentang tekanan. Oke, tekanan di atmosfer. Oke. Sirkulasi itu yang dibahas adalah angin, gaya Coriolis, siklus sirkulasi umum atmosfer. Nah, tekanan udara yang beratnya pada tiap 1 cm kuadrat bidang mendatar dari permukaan bumi. Nah, tekanan udara ini diukurnya dalam milibar atau atau tekanan baku pada permukaan laut dengan barometer air raksa atau barometer aneroid. 1 atm itu sama dengan 760 mm Hg. Atau ini yang tadi kita bahas tadi, 1013,25 milibar di yang bab pertama ya. Terus tekanan udara paling besar di permukaan laut. Semakin ke atas, makin menurun, udara makin tipis. Jadi tekanan udara makin ke atas itu makin menurun karena udaranya makin tipis. Terus tekanan udara turun 1/30 kali setiap naik 300 meter pada atmosfer bawah. Atau sama dengan turun 1 mmHg setiap naik 11 meter. Ini jarang keluar, tapi yang perlu diingat ini ya, yang tadi aku bilang. Dalam milibarnya tuh berapa. Terus ini cuman ngasih tahu aja kalau misalnya pressure yang ada di Mount Everest tuh segini, terus ketinggiannya segini. Kalau radio sonde, kalau kalian pernah dengar radio sonde, itu tuh alat meteorologis. Nanti aku bahas juga di pertemuan selanjutnya. Terus Boeing tuh ada di ketinggian 10 lebih lah kilometer dari permukaan.
Terus ini yang tadi kita udah bahas, stratosfer, troposfer. Nah, terus faktor yang mempengaruhi sebaran tekanan udara sama dengan faktor yang mempengaruhi suhu. Makanya tadi kita tuh belajar suhu dulu karena di bab ini tuh yang bakal kita pelajari tekanan itu faktornya tuh sama gitu. Yang mempengaruhi lintang bumi itu ini yang tadi aku bahas yang sel-sel yang ada lintang ekuator itu ada doldrum, terus ada subtropical high, polar low, dan cold polar. Nih, yang udah kita bahas tadi juga, kalau misalnya di lintang ekuator itu tekanannya rendah, kalau misalnya di Horst latitude atau subtropical high itu tekanannya tinggi, di subpolar low tuh rendah, sedangkan di polarnya itu tinggi. Karena apa yang tadi udah aku jelasin juga, karena dia kan faktornya sama kayak temperatur ya. Kalau yang temperatur tadi udah aku jelasin, dia tuh karena rotasi, karena radiasi matahari juga, karena adanya apa namanya benua samudra. Terus di benua pada musim dingin membentuk pusat tekanan udara tinggi dan sebaliknya. Angin itu pergerakan udara di horizontal. Nah, kalau vertikalnya kita sebutnya aliran udara. Terus dia itu bertiup dari tekanan udara tinggi ke rendah. Ingat ya, ini tuh udah sore banget. Pokoknya kalau angin yang horizontal itu bisa kita bilang angin. Kalau misalnya vertikal itu aliran udara. Terus dia itu mengalirnya dari yang tinggi ke yang rendah. Terus, iya ini sama kayak yang tadi kita pelajari kalau misalnya arah angin tuh, nama angin itu diambilnya dari arah datangnya, bukan kemananya gitu loh. Terus, menurut hukum Weis-Ballot itu tuh, di BBU itu belok ke kanan, kalau di BBS itu belok ke kiri. Terus, rotasi bumi membiaskan haluan angin atau gaya Coriolis. Gaya makin besar ke arah kutub dan di ekuator nggak ada. Kecepatan angin bertambah dan gaya makin besar. Apa itu gaya Coriolis? Bakal dibahas di bab ini. Ini tadi juga udah aku bahas. Kalau misalnya di ekuator itu yang ada tuh dia angin pasat timur laut sama angin tenggara. Kalau misalnya yang di uh, Horst latitude itu tuh antara pasat timur laut dan angin barat. Makanya di sini tuh jarang ada angin karena anginnya satunya ke sini, satunya ke sini. Terus kalau yang di subpolar atas tuh dia tuh angin barat dan angin timur. Dia punya tekanan yang rendah. Terus oh ya ini doldrum juga tadi udah dibahas, ini udah dibahas. Lintang kuda atau Horst latitude juga udah dibahas. Nah, ini kan kita tahu nih kalau misalnya tekanan udara yang tinggi itu bakal gerak ke tekanan udara yang rendah. Nah, kalau kalian pernah belajar angin darat, angin laut, itu tuh juga berkaitan karena itu. Karena kenapa bisa angin laut itu adanya siang hari? Ya benar, angin laut itu adanya di siang hari. Karena pada siang hari itu temperatur di daratan lebih panas dibandingkan temperatur yang di laut. Karena kan laut kan luas ya, jadi susah gitu buat bikin laut tuh panas. Kayak yang tadi kita udah belajarin. Terus akhirnya tekanan udara di laut itu jadi lebih tinggi dibandingkan tekanan udara yang di darat. Makanya bisa ada apa namanya angin laut itu. Belibet nggak ya? Maksudnya ya udah gitu deh pokoknya bergeraknya itu kalau misalnya temperaturnya itu dingin atau rendah jadinya tekanan udaranya tinggi dan anginnya berasal dari situ. Nah, makanya disebutnya kan tadi kita udah belajar ya kalau misalnya angin itu tuh dikasih nama sesuai dari datangnya dari mana. Makanya disebut juga dengan angin laut gitu. Angin asalnya dari mana. Kalau saran aku kalian tuh hafalinnya kayak salah satunya aja atau logikanya juga boleh lah. Kalau kayak gini mah logika aja.
Ini juga angin lembah, angin gunung. Ini paling keluarnya kalau TO-TO gitu sih, bukan yang OSK. Kalau misalnya di siang hari itu tuh cool air-nya itu dari pegunungan, maka temperatur di lereng itu lebih panas dibandingkan temperatur di lembah. Maka tekanan udara di lembah itu bakal lebih tinggi daripada di lereng. Makanya kalau siang hari itu namanya angin lembah. Ya, kayak gitu. Sistem angin yang terjadi antara benua dan samudra itu disebut monsun. Jadi kalau pernah dengar monsun timur, monsun barat itu tuh karena adanya sistem angin yang dikarenakan pertemuan antara benua sama samudra gitu. Arahnya berubah setiap musim tergantung letak matahari. Matahari, kalau misalnya dia di BWU, dia itu temperaturnya di Asia tuh lebih besar dibandingkan yang di Australia. Jadi yang tekanan udara yang di Australia itu bakal nge-pressure ke arah si Asia. Jadi angin dari Australia ke Asia. Nah, dan sebaliknya ya, kalau misalnya di BBS kita. Nah, ada juga angin lokal, contohnya angin panas, yang kayak di PON yang tadi kita bahas, dan angin dingin tuh di northern. Nah, terus ada namanya faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan angin itu sendiri. Yang pertama, gradien tekanan horizontal, letak geografis, tinggian tempat, waktu, dan gradien tekanan. Nah, gradien tekanan horizontal itu adalah perubahan tekanan persatuan jarak dengan arah horizontal dan dia itu tegak lurus dengan isobar. Isobar itu kan kita tahu kalau iso itu sama, bar itu tekanan. Jadi dia tuh tegak lurus dengan tekanan yang sama. Kayak dia tuh bakal ada garis yang menunjukkan kalau misalnya dia tuh tekanannya sama. Nah, itu yang disebut dengan isobar. Nah, maksudnya ini atau apa? Jadi gradiennya tuh kalau misalnya gradiennya besar, maka kecepatan anginnya juga bakal lebih besar. Nah, kedua adalah letak geografis. Pada gradien tekanan yang sama, kecepatan angin di ekuator tuh pasti lebih besar dibandingkan dengan yang lintangnya atas-atas, kayak yang polar gitu. Kenapa kita acuinnya pada gradien tekanan yang sama? Karena kalau misalnya pada gradien tekanan yang berbeda itu tuh nggak bisa kita compare gitu loh. Jadi kalau mau compare kayak gini, kecepatan angin tuh harus di gradien tekanan yang sama. Terus ketinggian tempat juga bisa dijadiin faktor kecepatan angin gitu. Pada gradien tekanan yang sama lagi, tempat yang tinggi bakal punya kecepatan angin yang lebih besar dibandingkan yang rendah. Terus waktu juga, kalau misalnya pada siang hari bakal punya kecepatan angin yang lebih besar dibandingkan kalau yang malam hari. Terus ada gradien tekanan milibar per 100 km. Ini kayak cuman ngejelasin aja kalau dia itu kecepatan angin dan satuannya tuh bisa kilometer per jam atau mil per jam dan lain-lain. Nah, di sini ada skala Beaufort. Skala Beaufort tuh apa? Skala Beaufort tuh skala yang nentuin kecepatan angin. Jadi misalnya kita lagi di luar, terus kita ngerasain nih ada angin, terus kita ngelihat ada dahan bergerak misalnya. Nah, kita jadi bisa ngira-ngira, kalau kita hafal ini, kita bisa ngira-ngira, oh kayaknya nih kecepatan anginnya itu tuh sekitar 29 sampai 38 km per jam, dan itu disebutnya dengan fresh breeze. Nah, skala Beaufort-nya di antara 0 sampai 12 itu ada di 5. Jadi ini perlu dihafalin atau enggak? Perlu, karena ini tuh suka keluar juga. Jadi kayak misalnya soalnya tuh kayak moderate gale adalah kayak ciri-ciri dari moderate gale adalah terus dikasih misalnya dengan kecepatan angin segini segini segini. Terus kalian harus pilih yang benar. Kalau moderate gale tuh 50 sampai 61 km per jam. Hati-hati juga kalau misalnya ditanya knots gitu ya.
karena tapi jarang sih, seringnya kilometer per jam. Jadi kalian harus hafal ini semua. Oke. Terus ini lagi-lagi ada peta sinoptik. Nanti di bab yang nanti aku jelasin. Terus ada namanya siklon, antisiklon. Kalau kalian pernah dengar siklon tropis atau siklon yang pernah di Indonesia yang kayak nama-nama bunga gitu, yang kayak apa itu namanya? Kenanga gitu, kalau nggak salah. Itu tuh apa sih sebenarnya siklon tuh? Siklon itu adalah angin dengan gerakan bentuk spiral memutar ke dalam. Nah, kalau keluar itu namanya antisiklon. Ini sebenarnya ada babnya lagi yang lebih jelasnya. Tapi kayaknya karena waktunya sedikit, jadi kita bahas yang ini dulu. Nanti aku perjelas lagi di bab itu. Kenapa dia bisa memutar ke dalam? Karena di dalamnya itu tuh dia tuh ada udara tekanannya rendah, terus dikelilingi dengan yang tinggi. Jadi kan kita tahu ya, geraknya angin tuh dari tinggi ke rendah. Jadi dia tuh memutarnya ke dalam atau konvergen. Nah, di BBU atau belahan bumi utara, siklon itu geraknya berlawanan jarum jam. Sedangkan kalau di BBS itu arah jarum jam. Nah, ini tuh cuman benar-benar kebalikannya aja. Nanti siklon itu pusat tekanan udara tinggi dikelilingi rendah, terus BBU searah. Kalau ini kan tadi BBU berlawanan. Kalau antisiklon BBU searah. Terus BBS berlawanan. Jadi saran aku kalian ngapalinnya cuman satunya aja. Ada juga sih singkatan singkatan apa ya itu namanya? Ada SSS. Siklon arah selatan. Jadi kalau misalnya aku udah tahu nih dia nanyainnya kalau siklon itu di BBU ngarahnya tuh berlawanan atau searah. Nah, kalian apalin aja SSS, siklon selatan arah. Jadi kayak oh kalau misalnya utara dia berlawanan arah jarum jam. Lanjut, di sini ada beberapa jenis angin fon yang sesuai sama ini ya sih, kayak tempatnya. Kalau di tempat ini dipanggil di rendah di Delhi Utara, Sumatera Utara itu dipanggil Bahorok. Kalau misalnya di Probolinggo, Jawa Timur itu gending disebutnya. Nah, kayak ada sih beberapa soal yang suka keluarin ini. Kayak misalnya angin Bahorok itu tuh dia tuh angin fon yang ada di daerah mana gitu. Kayak cuman kayak gitu doang sih. Terus angin fon tadi kita udah bahas ya, yang tadi yang satunya hujan, satunya kekeringan tuh akibat angin fon. Nah, angin geostropik itu apa? Aku bahas di sini, tak? Nah, gerak atmosfer. Ya, ini isobar. Ya, ini penting. Gaya gradien tekanan. Gaya gradien tekanan itu, wah, sulit banget. Itu tuh rumusnya, ini minus dulu ya. Minus 1 per rho kali tekanan per jaraknya. Jadi, kan kita udah tahu ya, kalau misalnya angin itu bergerak dari tekanan yang tinggi ke yang rendah. Jadi kalau misalnya kalian udah nih, kayak misalnya kalian udah tahu nih ada garis-garis, terus kalian udah nemuin ini tuh tekanannya lebih tinggi daripada ini, berarti udah tahu ya kalau misalnya geraknya itu bakal ke yang lebih rendah. Nah, terus maka dari itu gaya akan buku-buku deh, buku-buku tempat bayaran itu. Karena itu gaya berbanding terbalik dengan jarak antar isobar, tegak lurus terhadap isobar, dan mengarah dari tekanan tinggi ke rendah. Gaya tekanan akan mempercepat gerak partikel udara ke arah tekanan yang rendah. Jadi gunanya gradien tekanan itu buat apa sebenarnya? Itu cuma buat mempercepat gerak partikel udara. Tapi yang perlu diketahui dia itu berbanding terbalik sama ini ya, apa? Sama jaraknya kan ini X tuh jarak ya. Jarak antar isobarnya terus tegak lurus terhadap
eh, isobar dan mengarah dari tekanan tinggi ke rendah. Terus maksud dari rumus yang minus tuh apa? Rumus minus itu tuh cuman ngejelasin kalau misalnya dia itu arahnya dari tekanan yang tinggi ke yang rendah gitu aja. Terus ada gaya Coriolis. Gaya Coriolis apa? Gaya Coriolis itu apa? Gaya Coriolis itu adalah gaya yang dihasilkan karena adanya gerak rotasi bumi. Nah, gerak Coriolis ini tuh bakal mengubah suatu arah angin. eh, Pokoknya dia tuh tegak lurus sama ininya. Nih, sebentar ya aku bacain. Adalah gaya yang diperkenalkan untuk menjelaskan penyimpangan gerak objek pada suatu bingkai referensi yang berputar, seperti bumi misalnya. Gaya Coriolis bekerja tegak lurus terhadap arah gerak dan sumbu rotasi bingkai referensi. Jadi, misalnya kita punya eh, arah angin tuh ke sini, tapi sama gaya Coriolis tuh bakal dipindahin misalnya ke sini. Kenapa bisa anginnya tiba-tiba ke sini? Karena ada gaya Coriolis ini yang dia tuh tegak lurus sama si apa namanya anginnya ini, dan dia berlaku pada benda yang berputar, contohnya bumi. Nah, ini tuh contoh gaya Coriolis kalau misalnya di piringan datar. Jadi misalnya kita tuh punya angin nih, misalnya ke sini nih, awalnya dia tuh mau ke sini. Tapi sama si Coriolis tuh diarahin ke sini gitu. Jadi maksudnya kayak dia tuh bakal belok gitu loh, ngikutin tegak lurus sama gaya awalnya gitu. Nah, tapi ternyata bumi itu lebih kompleks daripada piringan datar karena dia tuh berbentuknya bola kan. Nah, maka dari itu si gaya Coriolis ini punya rumus 2 omega V sin lintang. Terus dengan omega ini kecepatan sudut bumi, V-nya kecepatan angin, dan apa namanya lintangnya ini, kenapa di rumus ini kita masukin lintang? Dan pernah dengar juga kalau misalnya di ekuator itu nggak ada gaya Coriolis, karena kan dia sin 90 kan berarti jadinya 0 gitu kan. Jadi ya udah eh, dia di ekuator gak bakal punya gaya Coriolis. Nah, terus ada maksimum di kutub, ada 0 di maksimal itu di kutub dan 0 di ekuator. Dan pembelokan ke kanan di BBU dan ke kiri di BBS. Nih, jangan lupa ya, ke kanan di BBU, ke kiri di BBS, boys banget. Nih, contoh lagi, kalau misalnya di permukaan bumi, misalnya di lintang 40 nih ya, kita tuh punya arah angin ke sini, tapi sama si gaya Coriolis ini dipindahin gitu loh. Jadinya awalnya dia mau ke sini, tapi dipindahin segini. Nah, makin tinggi lintangnya, makin besar gaya Coriolisnya. Karena tadi rumusnya juga ini kan, masukin lintang. Nah, sedangkan kalau di ekuator dia nggak ngaruh sama sekali gitu. Dan ini gaya Coriolis ini membutuhkan beberapa jam juga buat memiringkan gaya awalnya itu. Ini juga sampai 8 jam kemudian baru ke bentuk yang besar gitu. Oke, lanjut. Geostropik itu apa? Geostropik tuh kalau sering ngerjain soal dia tuh yang sejajar isobar ya. Nah, jadi misalnya kita tuh punya gaya gradien tekanan yang bekerja pada nih, dia tuh awalnya punya gaya gradien tekanannya ke atas. Sedangkan gaya dia tuh anginnya juga ke atas. Kan Coriolisnya tegak lurus sama dia kan, jadi arahnya ke sini. Nah, sedangkan si tekanannya ini ngelakuin kerja, gaya Coriolisnya juga ngerjain kerja. Jadi akhirnya lama-lama miring, 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 akhirnya si anginnya itu bakal sejajar sama isobar gitu. Nah, terus oke, udah. Nah, maka dari itu, kalau misalnya kita udah mencapai kesetimbangan geostropik ini, kan berarti gradien tekanan bakal sama nih, sama gaya Coriolis. Nah, makanya di sini dibikin sama dengan lagi.
gaya gradien tekanan yang tadi kita udah tahu rumusnya disamadenganin dengan rumus gaya Coriolis. Nah, kecepatan angin geostropik berbanding lurus dengan gradien tekanan dan bergantung terbalik dengan lintang. Untuk gradien tekanan yang konstan, kecepatan angin geostropik berkurang ke arah kutub. Terus notes-nya, perubahan densitas udara sangat kecil pada lintang yang tetap dan diasumsikan konstan, tetapi berkurang secara signifikan dengan pertambahan ketinggian. Jadi makin tinggi dia tuh densitasnya makin rendah gitu ya. Gaya gradien tekanan untuk gradien tekanan tertentu bertambah dengan ketinggian. Oke, jadi pada kondisi tertentu gaya gradien tekanan ini bakal bertambah sesuai dengan ketinggiannya. Kecepatan angin geostropik bertambah pada ketinggian. Ini pada keadaan tertentu. Terus ini lagi-lagi. Nah, kalau kita mau tahu skala angin geostropik itu di mana, kalau kita ngelihat peta, dia tuh bakal ada di atas sini. Kayak kemiringannya berapa, ininya juga pada lintang berapa gitu-gitu. Nih, dia akan sejajar sama isobar. Terus, aliran geostropik merupakan aproksimasi untuk observasi angin di atmosfer bebas, kecuali di sekitar ekuator di mana gaya Coriolis mendekati nilai 0. Pokoknya diingat-ingat ya, kalau misalnya di ekuator itu tuh gaya Coriolisnya 0, sedangkan kalau misalnya di yang polar, yang lintang tinggi, dia tuh bakal Coriolisnya tinggi. Dan gaya geostropik itu gaya yang sejajar isobar karena sejajarnya gaya gradien tekanan dan Coriolis itu sendiri. Terus, penyimpangan terhadap kesetimbangan geostropik ditimbulkan. Penyimpangannya ya, perubahan yang konstan dalam medan tekanan, lengkungan garis isobar, shear angin vertikal. Lengkungan garis isobar tuh kayak gimana? Nah, ini. Kalau misalnya ada isobar yang melengkung, ini tuh membutuhkan yang namanya percepatan sentripetal. Kalau kalian pernah dengar yang namanya sentripetal dan sentrifugal. Yang di sini kita tuh belajarnya sentripetal. Nah, gerak pada lintasan melengkung membutuhkan ya ini, percepatan ini. Kebutuhan akan percepatan sentripetal adalah karena ketidakseimbangnya antara gaya tekanan dan gaya Coriolis. Di sini angin gradien. Jadi misalnya ada angin gradien mau lewat, tapi si gradien tekanan sama Coriolis tuh nggak setimbang karena isobarnya melengkung. Akhirnya dibutuhkanlah percepatan sentripetal ini. Nah, kalau misalnya dia di sininya low, maka kita sebutnya itu angin gradien itu tuh lebih kecil dibandingkan geostropik. Nah, maka dari itu kita sebutnya subgeostropik. Kalau high itu tuh angin gradiennya lebih besar dibandingkan angin geostropik. Maka dari itu kita sebutnya supergeostropik. Nah, di sini juga ada namanya efek gesekan atau spiral Ekman. Ini tuh suka keluar juga, tapi ini tuh keluarnya di OC. Jadi kalau kalian mau tanya lebih lanjut, boleh tanya ke Kak Hafsah. Spiral Ekman itu apa, tapi yang aku perlu kasih tahu, spiral Ekman itu kebentuk karena adanya gaya Coriolis. Terus ini juga, ini gerak. Nah, ini ada juga yang namanya si jet stream ini. Nanti aku kasih videonya atau di bab selanjutnya. Nah, ini juga suka keluar. Untuk bumi yang tidak berotasi, konveksi akan membentuk satu sel simetris sederhana di setiap belahan bumi. Nah, kalau misalnya dia gak berotasi, kan berarti tadi kan kita awalnya punya 3 sel nih. Nah, akhirnya kebentuknya cuma satu sel yang dinamakan sel Hadley itu. Jadi, yang ini kalau gak rotasi, cuma ada Hadley doang. Terus ini tadi udah dibahas. Ini juga pernah ada di soal OSP kalau nggak salah. Sirkulasi atmosfer terjadi akibat ketidakseimbangnya
energi radiasi matahari yang diterima permukaan bumi akibat kemiringan sumbu rotasi bumi yang sebesar 23,5 derajat itu kan. Nah, makanya di di ekuator itu dia tuh bakal dapat surplus. Sedangkan kalau misalnya dia yang di polar atau lintang 60 lah, dia tuh bakal ada kekurangan atau defisit ini. Jadi kayak di ekuator ini kayak cuman menjelaskan kalau misalnya di ekuator itu bakal lebih panas karena kemiringan 23,5 derajat dari rotasi bumi itu. Nih, yang tadi ya, sel Hadley, sel tunggal. Terus ini, tapi karena pengaruh ukuran bumi, gaya Coriolis, ketebalan atmosfer, viskositas atau kekentalan, radiasi matahari, distribusi daratan, lautan, dan lain-lain, maka setiap sel Hadley pecah menjadi 3 buah sel. Nah, jadi faktor-faktor kebelahnya jadi 3 buah sel yang Hadley, Ferrel, sama polar itu nih sebab-sebabnya. Yang tadi udah aku sebutin sih sebenarnya. Ukuran bumi. Ini ukuran bumi belum aku sebutin tadi. Cuman bilangnya gaya Coriolis karena rotasi. Terus ini radiasi matahari, distribusi daratan lautan yang tadi aku bilang benua, terus samudra itu. Terus ada lagi pengamatan menunjukkan bahwa di daerah ekuator ke kutub utara atau selatan terbentuk daerah tekanan rendah. Ini tadi juga udah kita bahas ya. Nah ini 3D-nya sama aja. Oh ya ini kalau rising sama sinking itu sama aja kayak yang high low-nya itu kan di sini high, di sini ya sinking karena yang tadi dia ketemu ini yang sana ini yang sini, kalau ini kan sama-sama ketemu jadi dia rising. Terus ini sama aja. Oke. Terus ini juga tadi udah kita bahas juga, ini hot altitude, TCZ TCZ juga itu sama aja, nama lainnya doldrum itu, dia adanya di ekuator. Terus ini kalau kalian belajar yang astronomi, vernal equinox, gitu-gitu. Ini kayak radiasi matahari tuh geraknya kemana sih? Nah, satu keluar dari ruang diskusi. Ya. Hah? Ya intinya kayak kalau misalnya di Agustus misalnya ini mataharinya kemana? Cuman kayak ngegambarin itu aja sih. Terus ini yang tadi aku bilang berkali-kali jet stream ada di atas ini, mid latitude sama subtropical. Subtropical itu jet streamnya ada di lintang lebih bawah daripada mid latitude itu kan. Terus ini 2 dimensinya, terus ini yang Chinook atau tadi yang efek pon itu di slide. Terus ini El Nino La Nino kita belajar di bab selanjutnya nanti. Ini sama aja yang kayak tadi kita udah belajar, angin laut, angin darat. Ini juga, ini kayak angin permukaan ada beberapa yang kayak angin dia tuh adanya di perkotaan gitu-gitu, itu biasanya kita belajar di OSP sih. Terus udah ini nanti juga di awan cumulonimbus, kenapa bisa ada kayak gini. Ini juga nanti, oke selesai. Oke, karena tadi juga terlambat masuknya ya, jadi makanya aku panjangin 15, 12, oke selesai. Oke, sampai situ aja materi hari ini. Ada yang mau ditanyain dulu seputar materi yang tadi aku share? Kalau nggak ada, kita cukupkan. Mari kita akhiri pelajaran kali ini dengan baca doa menurut keagamannya masing-masing. Doa diselesaikan. Sampai sini aja materi hari ini. Makasih banyak buat semuanya. Aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Kak. Sama-sama.